Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Ambanaga. Saya mahasiswa tingkat 1, kelas 1C, jurusan Diploma 3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, apa sih itu sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Yang pertama, alat reproduksi pada pria. Di sini ada kandung kemih. Ini disebut dengan kandung kemih. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Selanjutnya, vasikula seminalis. Di sini, ini dia disebut dengan vasikula seminalis. Fungsi vasikula seminalis yang utama adalah memproduksi sekaligus menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi cairan mani pria. Selanjutnya, di sini ada sakrum. Ini disebut dengan sakrum. Sakrum berfungsi untuk mendukung bagian tulang lainnya manusia. Sakrum ada di ujung tulang belakang, muncul sebagai tulang segitiga. Selanjutnya, kelenjar prostat. Ini disebut dengan kelenjar prostat. Fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selama ejakulasi, cairan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma sebagai air mani. Selanjutnya, kelenjar bulbouretral. Di sini, ini adalah kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan mereproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Selanjutnya, rektum. Ini yang disebut dengan rektum. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar. Ketika dinding rektum mengembang karena terisi BAB, saraf akan mengirim sinyal ke otak untuk segera buang air hajat. Selanjutnya, epididymis. Ini yang disebut dengan epididymis. Epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Selanjutnya, skrotum. Ini yang disebut dengan skrotum. Skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selanjutnya, testis. Ini yang disebut dengan testis. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena peranannya begitu penting, kesehatan testis haruslah selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Selanjutnya, penis. Ini yang disebut dengan penis. Fungsi utama penis pada pria yakni saat proses buang air kecil untuk mengeluarkan cairan urin dari dalam tubuh dan proses berhubungan seksual yang dapat dilakukan setelah seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Selanjutnya, uretra. Ini yang disebut dengan uretra. Ini yang disebut dengan uretra. Fungsi uretra memungkinkan urin keluar dari tubuh. Namun, bagian dari saluran kemih ini memiliki fungsi tambahan pada pria. Pasalnya,
Uretra digunakan sebagai saluran air mani ketika pria berejakulasi. Selanjutnya, fungsi vas deferens. Ini yang disebut dengan vas deferens. Ini dia vas deferens. Fungsi vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang kedua, alat reproduksi pada wanita. Di sini, ini disebut dengan ovarium. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya, saluran telur. Ini yang disebut dengan saluran telur. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya, endometrium. Ini yang disebut dengan endometrium. Endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya, rahim. Ini yang disebut dengan rahim. Uterus atau disebut juga dengan rahim berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, serviks. Ini yang disebut dengan serviks. Fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir atau mukus inilah yang akan membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju rahim ketika berhubungan badan. Yang terakhir, vagina. Ini yang disebut dengan vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Itulah penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.